Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrini Aksan dari Universitas Muhammadiyah Palopo, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin membagikan sedikit materi tentang perilaku konsumen. Jadi, perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditujukan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Cisviman dan Kanuk tahun 2000 adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, menurut Engel, Blackwell, dan Miniard tahun 1993, perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ada 4, yaitu faktor biaya, faktor sosial di mana kelompok referensi dan keluarga. Ketiga, faktor pribadi di mana pekerja dan gaya hidup. Yang keempat, faktor psikologi di mana motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Kemudian ada dikatakan persepsi dan proses persepsi, di mana persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang dapat memilih persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya 3 proses persepsi. Yang pertama yaitu perhatian yang selektif. Yang ketiga, gangguan yang selektif. Ketiga, mengikat kembali yang selektif. Adapun proses pengembalian keputusan pembeli di antaranya yaitu yang pertama mengenali kebutuhan, yang kedua mencari informasi, ketiga evaluasi alternatif, keempat keputusan untuk membeli, dan yang kelima evaluasi pasca pembelian. Kemudian pembelian pasar bisnis, di mana proses pembelian bisnis atau business buying process adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka, kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok serta merek yang tersedia. Kemudian proses keputusan pembelian bisnis. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, yang kedua deskripsi pengenalan umum, ketiga spesifikasi produk, keempat pencarian pemasok, kelima pengumpulan proposal, keenam pemilihan pemasok, ketujuh spesifikasi pesan rutin, yang kedelapan tinjauan ulang kinerja. Adapun manfaat perilaku konsumen, yang pertama yaitu manfaat perilaku konsumen bagi manajer, yaitu manajer dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan keadaan konsumen. Yang kedua yaitu manfaat perilaku konsumen bagi produsen agar dapat mengetahui keadaan pasar dan konsumen. Yang ketiga yaitu manfaat perilaku konsumen bagi birokrat agar
agar mudah untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan konsumen. Yang keempat, manfaat perilaku konsumen bagi konsultan yaitu dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga konsultan dapat memberikan informasi, nasihat, dan solusi kepada perusahaan. Yang kelima, manfaat perilaku konsumen bagi peneliti yaitu untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik perilaku konsumen sehingga pemasar akan lebih mengenal siapa konsumennya. Jadi, itu sedikit materi tentang perilaku konsumen. Semoga dapat berguna dan bermanfaat nantinya. Saya Fatriani Aksan, sekian dan terima kasih.